Di bawah cahaya bulan yang tenang, desa terpencil berubah menjadi saksi bisu dari teror yang akan datang. Raungan keras yang membelah malam membangunkan ketakutan yang mendalam di hati setiap warga. Jejak kaki besar dan darah menjadi bukti bisu dari kengerian yang merayap di jalan setapak menuju hutan. Di dalam rumah Pak Jaya, warga desa berkumpul di bawah cahaya remang, mendengarkan kisah legenda yang disampaikan dengan penuh wibawa. Dengan suara berwibawa, Pak Jaya mengisahkan legenda Ki Purnomo, menjelaskan bagaimana ia menjadi siluman serigala. Kutukan Ki Purnomo terus menghantuinya hingga kini, menciptakan suasana tegang dan mencekam di antara warga desa. Di tengah gelapan malam, hutan menjadi saksi bisu keberanian sekelompok pemuda desa yang memasuki wilayahnya untuk berburu siluman serigala. Dengan obor di tangan dan jantung berdebar, setiap langkah mereka diwarnai kewaspadaan, mengantisipasi ancaman yang mengintai di balik setiap bayangan. Suara-suara misterius dari kedalaman hutan menguji keberanian mereka, menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketegangan dan antisipasi akan bahaya yang mungkin muncul. Di tengah hutan pada malam hari, Bima dan kelompoknya menemukan sarang makhluk buas yang menakutkan yang menjadi latar belakang terjadinya konfrontasi brutal. Pertarungan brutal terjadi saat makhluk mengerikan itu melepaskan kekuatan biadabnya, menyebabkan beberapa pemuda terluka parah. Bima yang didorong oleh keberanian yang tak tergoyahkan dan pemikiran cepat, melancarkan pukulan yang menentukan, melukai makhluk serigala yang mengerikan itu. Di desa terpencil, siluman serigala yang terluka kembali meneror warga dan membangkitkan ketakutan mendalam. Bima dan warga desa bersatu dengan berani menghadapi siluman serigala dalam pertempuran yang menentukan. Di tengah desa, pertempuran klimaks berkecamuk dengan setiap tebasan dan raungan meningkatkan ketegangan. Dengan kekuatan persatuan, siluman serigala dikalahkan, membawa kedamaian dan keamanan kembali ke desa. Desa tenggelam dalam kesunyian malam, kegelapan menyelimuti setiap sudut, menciptakan suasana mencekam yang tak tertahankan. Lolong serigala yang semakin mendekat merobek kesunyian, menebarkan ketakutan di setiap hati penduduk desa. Dalam kegelapan yang pekat, penduduk desa dengan cemas memasang perangkap, harapan tipis melawan ancaman yang mengintai. Di tengah amukan malam yang diguyur hujan, Wulan dan suaminya mendapati tempat perlindungan mereka hancur oleh jeritan yang mengerikan. Dalam sebuah pengungkapan yang mengerikan, Wulan berhadapan dengan manusia serigala dengan mata yang menyala seperti api neraka, siap untuk melepaskan kekacauan. Manusia serigala itu melampiaskan amarahnya ke rumah Wulan, mencabik-cabik pintu sambil menerjang ke arahnya dalam hiruk-pikuk kehancuran. Dalam kilatan yang tiba-tiba dan menyilaukan, manusia serigala itu lenyap, hanya meninggalkan gema kehadirannya yang menakutkan. Di tengah kegelapan hutan, Wulan tiba di gua tua, tempat jiwa Ki Purnomo terikat, bersiap menghadapi takdirnya. Dengan keberanian yang membara, Wulan memanggil Ki Purnomo, yang muncul dalam wujud siluman serigala yang menakutkan. Pertempuran sengit meletus di dalam gua, di mana Wulan menggunakan semua kemampuannya untuk melawan siluman serigala yang ganas. Dalam puncak pertarungan yang mendebarkan, Wulan berhasil menusuk jantung siluman serigala dengan pisau beracun, mengakhiri pertempuran dengan kemenangan yang pahit. Desa yang tenang memulihkan diri setelah kekalahan siluman serigala. Penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun yang berkilauan, mencari kenyamanan di tengah kegelapan yang sunyi. Dalam momen refleksi yang menusuk, Mbok Darmi berbisik. Dulu Ki Purnomo adalah orang baik, tapi keserakahannya mengubahnya, mengirimkan gelombang dingin ke tulang punggung semua orang. Kata-kata Mbok Darmi bergema di udara malam yang dingin, menyelimuti penduduk desa dalam lapisan kesedihan dan kengerian yang sunyi. Saat raungan semakin mengintensif, kepercayaan diri Bayu hancur, digantikan oleh kengerian yang tumbuh. Saat suara itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Terlepas dari upaya putus asanya untuk menipu diri sendiri, Bayu
menyerah pada kesadaran mengerikan bahwa ketakutan terdalamnya terwujud. Setiap ranting patah dan embusan angin meningkatkan kengerian Bayu, membuatnya merasa seolah-olah mata tak terlihat sedang mengawasinya dari kegelapan. Berbisik ke dalam malam, Bayu mempertanyakan kewarasannya saat dia bertanya-tanya, apakah ini nyata atau aku hanya gila? Permohonan putus asanya untuk berbagi pengalaman mengerikannya hanya disambut dengan tatapan kosong dan bisikan pelan saat penduduk desa memandangnya dengan kecurigaan yang meresahkan. Dicap gila oleh orang-orang yang justru menjadi tempatnya mencari penghiburan, Bayu dilanda perasaan terisolasi dan ketakutan yang luar biasa. Pikirannya berpacu, terperangkap keraguan dan ketakutan saat dia mempertanyakan kewarasannya sendiri dan kutukan gelap Ki Purnomo. Kamera menangkap teror dan kebingungan Bayu, membuat penonton merenungkan misteri yang mengerikan.